ekonomi kreatif ini jelas penting karena salah satu sektor yang menunjang UMKM dan juga sektor yang bisa beradaptasi dengan masa depan. Salah satunya selain fashion, musik, dan game itu sebenarnya juga ada ekonomi kreatif dalam sektor pariwisata dan budaya. Itu penting banget. Anggaran yang paling besar dalam ekonomi kreatif itu dalam budaya digital itu ada di research and development. Karena kan dalam riset dan pengembangannya itu kan perlu banyak modal. Perlu banyak trial and error, perlu banyak riset seperti apa dalam membangun game, apa membuat musik yang baik, apa membuat apa itu perlu anggaran yang besar. Maka perlu dari pemerintah itu, kita juga sudah punya Perda nomor 1 tahun 2024 itu yang mengatur tentang UMKM, itu juga salah satu yang melindungi para pelaku UMKM dan ikut menunjang. Dan tentu saja yang paling penting itu tadi yang saya highlight terkait modal dan pembiayaan, terutama pada pelaku-pelaku UMKM sektor ekonomi kreatif itu agar lebih semangat lagi lah untuk mengembangkan. Sektor ekonomi kreatif ini juga sangat menjanjikan. Pendapatannya juga sangat luar biasa, bisa menggerakkan ekonomi juga. Jadi mungkin bisa lebih dilirik lah dan bisa dipelajari agar anak muda ini bisa menjadi alternatif nantinya sektor ekonomi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di episode kali ini podcast Kios Koran akan ngobrol santai kembali kepada Mas Ibnu Alfandi Yusuf yang masih muda sekali. Alhamdulillah. Ketemu lagi. Masih ingat nama saya, Masih Mas? dong. Siapa? Ruru Rara tadi. Rura. Ruru Rara. Kok Rura Rara? Niluh Rara. Niluh itu kan nama khas Bali ya? Iya. Iya sampean Bali. gitu. Mas Ibnu rek ketemu 4 kali gak eling jenenge. Talah. Eling jenenge lupa namanya tapi kan ingat Mukanya. Jadi mukanya. kalau di jalan, Mbak. Iya. Kita yang podcast di Kios Koran gitu. Tapi nggak mungkin Mas Ibnu sih yang nyapa, saya yang nyapa. Kita ngobrol santai di episode kali ini bersama dengan saya Niluh Rara dan juga Mas Ibnu Alfandi Yusuf, anggota Komisi B DPRD Jawa Timur. Apa kabar Mas Ibnu? Baik, alhamdulillah. Baik. Ketemu lagi. Udah 4 kali ya di sini ya. Saya ini paling sering nih ke podcast Kios Koran ini paling sering. Iya. Sesekali dibeli lah Mas korannya. Sering saya beli koran. Di jalan belinya, Di jalan. bukan di sini. Lu bisa ya ini beli di sini? Oh, bisa dong, tapi harganya lebih mahal sih. Oh iya. Bedanya apa kualitasnya? Kalau di sini ada pajaknya, terus di Kios Koran ini infonya lebih akurat dibandingkan di yang lain. Karena kita langsung menghadirkan para dewan-dewan gitu kan. Narasumbernya langsung ya? Langsung dari betul sekali. Mas Ibnu ini Komisi B gitu kan, yang dimana membahas terkait UMKM. Lagi-lagi UMKM ya? Betul, tapi sebelumnya itu ini nggak tahu bener apa salah ya Mas ya. Saya itu pernah mimpi Mas Ibnu, di mimpi saya itu Mas Ibnu sampai masuk mimpi ya? Iya dong kan, habis yang pertemuan kita yang kemarin itu sempat mimpi kalau Mas Ibnu ini main musik. Betul, berarti itu nyata atau bukan ya? nyata lah. Oh nyata, bisa main musik Mas Ibnu? Bisa, Gitar tapi nggak bukan? jago. Gitar bukan? Semuanya bisa. Hah serius? Semuanya bisa tapi nggak jago. Oh. Kecuali yang unik-unik kayak saksofon, kayak apa? Biola gitu? Biola belum. Belum. Tapi yang umum-umum, gitar, bass, drum, piano. Oh bisa semua. Nyanyi. Mau nyanyi aja nih sekarang? Boleh. Refnya aja coba. Satu, gitar. aku yang bagian tak gendeng. Nggak usah. Bukan ya? Nanti copyright. Oh gitu, oke. Berarti Mas Ibnu ini bisa main musik. Hobi Lebih main musik. kemana Mas? Apanya? Mainnya, musiknya. Dulu basicnya gitar, cuman seiring berjalannya waktu karena saya ini agak lumayan bosenan, jadi bisa ganti belajar yang lain, akhirnya belajar drum, belajar bass, belajar piano terakhir, tapi sekarang udah jarang tak main alat musiknya. Ya iyalah jarang, orang udah kerja. Kalau dulu kan mungkin masih kuliah ya Mas. Oh, zaman kuliah, zaman SMA itu sumber mata pencarian. Oh gitu. Oh, berarti sering konser dong. Betul, saya dulu sering pensi konser di kafe-kafe. Sumber mata pencarian itu lumayan itu. Akustikan gitu. Serius? Wah, sumpah.
pengusaha tapi mau akustikan. Nah, ini luar biasa. Ya, namanya dulu masih zaman susah ya. Pernah susah ya Mas ya? Oh, pernah. Saya keliling dari satu kafe ke kafe yang lain itu zaman dulu tuh. Oh, wah. Berarti dulu apa sih namanya kalau anak zaman sekarang? Jamming ya. Jammingan. Berarti nyanyi sambil main gitar. Zaman di Jogja, zaman kuliah itu, sampai saya jarang masuk kuliah gitu. Gara-gara ngeband. Iya, ngeband. Bagian apa? Gitar. Macam-macam, tergantung kurangnya apa biasanya saya gitu. Berarti multi talenta ya. Kalau si basisnya nggak datang bisa pindah. Berarti teman-temannya juga multi talenta semua, bisa oper-operan. Saya tuh dulu punya band bertiga. Itu tapi ya belum ada namanya band ya. Tapi udah sempat bikin lagu dan lain-lain. Itu band bertiga tuh sama-sama bisa main semua alat musik. Jadi tergantung mood aja. Lagi pengen mana apa nih? Lagi pengen bisa nyanyi semua, bisa ya. Akhirnya itu jadi hobi kami. Sering manggung. Banyak penontonnya. Saya ada video di Instagram tuh penontonnya sampai crowd surfing, sampai gendong-gendongan. Berarti ini genre punk, bukan? Ada bukan punk tapi Britpop. Kayak Green Day, kayak My Chemical Romance. Tahu nggak? Tahu dong. Salah satu yang paling hits kan Cancer itu kan? Cancer, I Don't Love You. Gitu-gitulah. Berarti zaman dulu, zaman inilah. Jadi idola adik-adik kampus lah. Iya sih biasanya anak band itu kan jadi idolanya para ciwi-ciwi gitu. Berarti ceweknya banyak ini. Enggak juga. Tapi nggak punya cewek. Aduh Mas, emang kan dia pacar. Oke, di episode kali ini kita akan membahas terkait ekonomi kreatif. Ini kan selain makanan, UMKM itu kan pastinya banyak sekali ya Mas ya. Makanan, kemudian ternyata ini musik yang digemari oleh Mas Ibnu sendiri dan juga suka games? Kadang-kadang. Oke, apa Mas gamenya? Gamenya macam-macam. Ada game main bola, ada FIFA. Itu PS atau game ya? Sama tak itu? Macam-macam. Game kan nggak harus mobile, harus di handphone. Main FIFA, terus abis itu main basket. Tapi yang paling sering kalau di HP ya apalagi game sejuta umat masyarakat Indonesia, Mobile Legend. Anak ML lagi. Iya. bukan FF kan? Enggak. Itu namanya social gamer. Jadi download itu main itu biar bersosial aja. Teman-teman main ML, ayo bisa. Berarti bisa main sama teman-teman ya kalau ML itu? Ya mainnya kalau sama teman-teman aja. Berarti harus tukeran ID. Iya betul. Kirain bisa apa sih namanya random acak itu nggak bisa ya? Sering juga. Ya walaupun masih muda terus ya sekarang diberi amanah kayak gini tapi ya tetap jangan sampai lupa kalau saya ini orang muda. Iya, tetap bersenang-senang sama teman-teman. Mumpung masih muda, belum punya pacar, belum menikah, happy aja dulu, ya kan? Tuh, no. Kalau fashion gimana? Suka nggak kayak mendatangi acara-acara apa sih kalau di Jawa Timur itu namanya kalau pengusaha apa sih asosiasi apa? Yang desainer itu? Ada, asosiasi para desainer Jawa Timur ada. Cuman saya jarang datengin fashion show-nya jarang. Kalau kayak gitu kan biasanya cewek-cewek ya. Walaupun cowok juga nggak apa-apa, banyak juga sih. Tapi kalau saya lebih ke kalau fashion itu lebih menggemari outfitnya, gimana cara berpakaian yang baik. Terus saya dulu pernah sekali jadi model tapi. Wow. Serius ini. Serius. Usia berapa? Waktu kuliah. Berarti masih ya beberapa tahun yang lalu lah. Tes ombak aja ternyata nggak cocok. Kok bisa nggak cocok? Kan yang nilai orang lain. Iya kali ya. Kalau menurut saya kurang. Kurang gagah ya. Kang Seduk pernah ikut. Kang Seduk saya pernah ikut tapi gagal. Kegagalan pertama saya dalam hidup tuh gagal Kakak Seduk. Aduh. Di Ponorogo. Masih berapa? 16 besar itu saya udah gagal itu. Waktu kuliah itu ya? Enggak, waktu SMA. Waktu Kakak Seduk itu. Oh, SMA itu ya? Iya. Saya dulu juga Cakning sih. Cakning. Enggak lah. Berhasil Mbak ya? Enggak. Saya gagal waktu itu. Enggak. Kalau di Surabaya kayak pemindahan raka-raki. Iya, kayak raka-raki. Jawa Timur itu kalau raka-raki. Saya kan mantan model. Kalau Surabaya apa? Cakning ya? Cakning. Iya. Oke, kalau begitu kita akan memasuki tema kali ini yaitu membahas terkait ekonomi kreatif, music, games, fashion menjadi lokal yang pastinya membuat bangga Jawa Timur gitu kan. Mas Ibnu tadi sudah ada openingnya kalau kita semua
yang namanya musik itu kan sudah sudah menjadi hal yang sehari-hari didengarkan, di jalan didengerin, kadang konser juga pengen ikutan, kemudian masalah fashion juga kita lihat di media sosial ada teman-teman yang mendatangi acara-acara fashion parade itulah ya yang ada di fashion fair itu peragaan busana, perancang desainer gitu kan yang ngehits gitu yang sekarang cocoknya di tahun 2025 tuh trennya seperti apa gitu kan. Betul. Nah, kayak gitu ya. apa? Bukan. Bukan, itu bukan. Tapi itu salah satu ekonomi kreatif loh itu. Iya sih. Iya. Itu Pasuruan ya? Banyak di Jawa Timur, banyak di Malang, banyak Jawa Timur bagian Surabaya Tapal soalnya Kuda. belum nggak ada ya Surabaya. Oh ya Ada. biasa agak-agak kabupaten itu masih banyak lah. Di Ponorogo Malang nggak ada? masih banyak. Ponorogo jarang sih, tapi ada, jarang saya temui, jarang. Biasanya daerah-daerah Tapal Kuda gitu banyak yang di sekitaran situ. Kalau boleh diceritain Mas Ibnu, Mm-mm. kenapa sih musik, game, fashion lokal ini sangat cocok dijadikan fokus dalam ekonomi kreatif yang ada di Jawa Timur? Jadi sebagai latar belakang ya, ekonomi kreatif itu sebelumnya UMKM itu kan jelas menjadi salah satu sektor penting untuk penunjang PAD di Provinsi Jawa Timur, dan salah satunya unsur dalam ekonomi kreatif dalam UMKM itu adalah ekonomi kreatif. Nah, kenapa ekonomi kreatif itu penting? Karena itu adalah salah satu bentuk terobosan globalisasi dan adaptasi bisnis menuju masa depan. Kenapa ada ekonomi kreatif? Itu kan salah satu bentuk adaptasi para pelaku usaha untuk beradaptasi dengan era digitalisasi dan era globalisasi yang sekarang ini dihadapi oleh para masyarakat kan. Nah, kembali lagi kenapa penting? Salah satunya kontribusi ekonomi kreatif Jawa Timur terhadap ekonomi kreatif nasional itu salah satu yang tertinggi di Indonesia. Itu mencapai, data saya ini 20,85%. Padahal rata-rata nasional itu 14% kontribusinya ekonomi kreatifnya. Jadi Jawa Timur ini salah satu provinsi dengan pelaku ekonomi kreatif terbesar di Indonesia. Nah, selanjutnya salah satu latar belakangnya mungkin nilai tambah ekonomi kreatif Jawa Timur di tahun 2023 itu mencapai 300 triliun. Itu bukan angka yang kecil, saya kira. Dan juga hampir 10%-nya itu berasal dari sektor fashion. Nah, Surabaya juga salah satu kota dengan pelaku aircraft terbanyak di Jawa Timur, itu sampai 142.000. Mungkin karena ya Surabaya salah satu kota terbesar dan ibu kota di Jawa Timur juga. Dan banyaklah sektor-sektor yang lainnya. Jadi ekonomi kreatif ini jelas penting karena salah satu sektor yang menunjang UMKM dan juga sektor yang bisa beradaptasi dengan masa depan. Salah satunya selain fashion, musik, dan game itu sebenarnya juga ada ekonomi kreatif dalam sektor pariwisata dan budaya. Itu penting banget. Itu juga menjadi salah satu Jadi salah satu fokus kita juga di Komisi B karena itu juga salah satu sektor ekonomi kreatif juga kan. Kalau di Ponorogo lebih ke mana? Kalau Ekonomi kreatif. Ponorogo, kalau kami di Ponorogo dari tempat saya, asal saya itu karena memang dari awal itu adalah kota yang penuh dengan culture, penuh dengan budaya. Makanya kami ekonomi kreatifnya itu lebih cenderung ke arah pariwisata dan kebudayaan. Contoh kalau di Jember kan itu ada Jember Fashion Parade Jember Fashion Week apa itu kan. Iya, week sih kayaknya. Ya. Kalau di Ponorogo namanya lebih culture lagi, lebih tradisional, namanya Apa kirap tuh? pusaka. Wah, kirap pusaka. Ya, Tuh. lebih kejawen ya. Saya dulu pernah zaman SD juga pernah naik delman gitu, terus dikasih baju-baju khas Ponorogo gitu, habis itu naik delmannya terus diarak, ditontonin orang keliling Banyak, Ponorogo. Dan itu selalu ramai menghidupkan ekonomi. Akhirnya ekonomi para pedagang tuh umek dan ekonomi bisa jalan. Tapi satu lagi ada loh Ponorogo yang Apa sudah itu? mendunia. Apa itu? Festival Rio. Nah, itu jelas. Itu udah mendunia loh. Kalau masalah khasnya Ponorogo itu FRN, Festival Reok Nasional itu sudah mendunia dari dulu. Salah satu ciri khas dan agenda tahunan Kabupaten Ponorogo, dan bisa dibilang salah satu sektor ekonomi kreatif juga, dan menjadi ciri khas masyarakat Ponorogo yang bisa kita jual ke kancah dunia, yaitu FRN itu.
Kira-kira beratnya itu berapa sih? Penasaran. Kayak berat Wah, berat itu. berat banget ya? Saya pernah angkat aja nggak kuat, leher saya sakit langsung itu. Emang berat banget ya Mas ya? Berapa? 20 apa 30 kilo lebih? 45. 45. 45. Serius? Apa saya? Puluhan kilo. Dan Itu itu diangkat ditaruh pakai di- gigi. Enggak, Ah, enggak bukan pakai bukan ini. sini ya? Enggak. Oh, pakai gigi. Pakai gigi nih, ditaruh di sini. Astaga. Ada khusus buat kamu. Eh. Beratnya Kok 1 bisa kilo itu? nggak ada. Apa itu? Reok mini yang dijual itu. Itu topeng bandana reok itu. Topeng Oh, reok. berat 40 kilo lebih. berarti itu dia ini pakai gigi. Pakai gigi, pakai Astaga. gigi. Jadi harus kuat gosip itu biar otot giginya kuat. Itu kan rata-rata cowok, berarti cowok suka gosip ya? Enggak juga. Ada cewek nggak sih kayak gitu Mas? Ada tapi jarang sih. Jarang ya? Jarang. Soalnya berat banget itu, berat banget. Aduh, di sini aja berat apalagi gigi. Ada Iya. cewek, ada pembarong cewek. Ada pembarong cewek. Apalagi itu kan udah berat. Ada beberapa orang tuh yang ngangkat barongannya itu sambil ada orang yang naik di atasnya. Itu tetap pakai gigi. Tetap pakai gigi. Astaga. Tapi masih ada yang kuat. Berarti kan bobotnya barongannya itu 40-an kilo, ditambahin orang tuh paling 60 kilo lah. Iya, iya. 60 kilo. Itu kan berarti hampir 100 kilo. Kok bisa ya? Ya, itulah Karena namanya. latihan. Keren. Bukan karena Ya, musik lo latihan-latihannya ya, tapi kalau ngangkat segitu kita ngangkat orang di sini aja dengan berat segitu menggos-menggos apalagi ini pakai gigi. Tapi emang pasti apresiasinya sangat besar ya sampai ke Betul. mancanegara gitu. Entahlah. Kalau masalah musik nih Mas Ibnu, kondisi pelaku musik lokal di Jawa Timur dari sisi jumlah, peluang dan tantangannya kira-kira bagaimana menurut dari Komisi B sendiri? Saya kira kalau pelaku musik yang ada di Jawa Timur ini sudah salah satu yang terbesar juga di nasional. Apalagi di Surabaya ini sangat banyak musisi-musisi terkenal. Salah satunya kalau yang saya tahu itu ada siapa pemain cewek itu? Maya? Cantik itu. Saya, Mbak Hah? Rara bukan? Itu ya, mungkin ya. Emang penyanyi? Emang penyanyi? Bukan, saya penyair. Oh, penyair. Siapa penyanyi Ada cantik? Keisha. Oh, apa? yang dari Apa, Indonesian Malang. Idol apa? Malang ya itu ya? Malang. Ya Oh. Malang nggak sih? Ada, Yang ada. usai di sini tuh kan sih. Itu kan dari Jawa Timur juga banyak sekali. Apalagi kan kalau itu kan yang kelas atas lah. Ada yang juga yang menengah ke bawah, yang setiap hari jamming-an, yang setiap hari mengisi di kafe-kafe, mengisi di acara-acara tertentu. Itu kan banyak sekali dan itu saya kira perlu perhatian khusus juga dari pemerintah agar terus terjaga komunitas itu dan bisa terus menghidupkan ekonomi kreatif dalam sektor musik tentunya. Itu penting. Untuk tantangannya sendiri, adakah di kawasan Jawa Timur terkait musik? Terutama musik ya. Kalau tantangan itu ya kembali lagi ya digitalisasi sih kalau masalah musik mah. Digitalisasi dan akses kepada penonton ini kan sekarang ini kan kadang-kadang kalau udah dibikinin acara konser, kalau bintang tamunya, gestarnya itu tidak gestar top itu kan kadang-kadang jarang yang antusias kayak gitu-gitu, lebih milih di rumah, lebih milih online dengerin lagu dan lain-lain. Itu tantangan digitalisasinya. PR-nya ya harus dari segi marketingnya harus lebih mumpuni untuk menjual para gestar yang mungkin kelasnya menengah atau mungkin kelasnya agak menengah ke bawah itu harus lebih dijual dan musisinya pun harus lebih kreatif agar bisa memunculkan musik-musik dan hasil karya yang lebih kreatif agar bisa menarik masyarakat yang lebih pendengar yang lebih banyak lah. Sebenarnya kalau di Jawa Timur itu banyak sekali ya Mas ya, kayak Denny Caknan. Itu Iya, termasuk Jawa Timur itu kan? kelasnya top, Iya. kelasnya top. Kalau di bawahnya itu ada yang menengah gitu, yang masih on the way. Kalau musisi dangdut itu sangat banyak sebenarnya. Cepet Kan ya apalagi tambah tradisi di Jawa Timur ini kan orkesan, dikit-dikit kan nyanyi dangdutan, kan banyak. Saweran. Itu salah satu yang membuat sektor ekonomi kreatif dalam bidang musik terus hidup tuh ya tradisi seperti itu. Dan itu perlu untuk dilestarikan. Agar agar tetap banyak panggung-panggung bagi para pelaku musisi yang sedang merintis itu. Penting gitu ya, panggung-panggung seperti itu. Karena memang banyak penyanyi-penyanyi pun sekarang itu banyak yang cantik-cantik, Betul. ganteng, suaranya Betul. bagus-bagus, tapi masih susah untuk meroket Ya, gitu kan. Mungkin ya ada tantangannya sendiri, challenge-nya sendiri untuk mereka. Entah ya bagaimana, kita tidak ada yang tahu gitu kan. Kalau ngomongin soal game Mas Ibnu, ya
seberapa kuat sih ekosistem sekarang yang ada di Jawa Timur dan apa contoh games yang bisa dibanggakan? Kalau Mas Ibnu tadi kan bilangnya suka main ML itu kan dari Cina apa dari LN mana lah gitu? ya. Luar negeri. Kalau yang dari lokal sendiri pernah nggak mainin games salah satu yang dibuat oleh Indonesia? Jadi kemarin tuh saya diinfokan sama beberapa orang OPD yang terkait membahas ekonomi kreatif bahwa game yang beredar di masyarakat ini kan kebanyakan kan game dari luar negeri, game dari keluaran Cina yang terkenal di nasional tuh Mobile Legends, PUBG dan lain-lain. Tapi sebenarnya kita juga mempunyai game yang asli buatan karya anak bangsa, terutama karya teman-teman dari pemuda-pemudi di Jawa Timur. Salah satunya yang memiliki pertumbuhan bagus tuh studio game seperti Mojiken di Surabaya itu menjadi contoh nyata karena pemerintah. Itu games apa itu ya? Nah itu kurang tahu saya. Setelah ini saya habis itu download lah, langsung main ini nanti. Yakin nanti di download ya. Kita harus lestarikan. Betul. Pemerintah pusat dan daerah itu soalnya memberikan dukungan terhadap developer game lokal, terutama di aspek desain, distribusi, pemasaran. Tapi ya masih banyak ya yang harus dibenahin karena namanya masyarakat Indonesia kan agak picky dan agak pemilih ya. Kalau game masih ada kurangnya kan taunya terima beres aja. Pokoknya dimainkan audionya, grafiknya, semuanya gameplaynya harus bagus. Tapi ya itu tadi perlu kalau membuat seperti itu kan anggarannya harus besar. Maka dari itu ya penting kolaborasi dari pemerintah bersama dari studio game terkait, terutama yang karya anak bangsa Jawa Timur, anak provinsi Jawa Timur untuk terus dikembangkan agar nantinya bisa terkenal di nasional maupun go internasional. Gitu. Amin, mudah-mudahan. Saya sendiri juga masih satu aja sih sempat pernah lihat main game. Main game apa? Game lokal apa yang? Kalau yang sering emang LN sih, cuman yang untuk Indonesia sendiri ini pernah yang yang buat anak kecil itu loh, itu kan ada juga kan, sempat lihat. Bukan. Itu soalnya ada tetangga gitu kan, anak kecil main itu. Terus aku lihat ternyata dari Indonesia. Banyak. Oke. Game lokal tuh banyak. Baik. Kalau menurut Mas Ibnu sendiri selaku anggota Komisi B dari sudut regulasi dan kebijakan, apa yang sudah Komisi B atau pemerintah Provinsi Jatim ini lakukan agar sektor kreatif seperti fashion, games, dan musik ini bisa makin naik kelas? Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan sebagai anggota Komisi B dan bekerja sama dengan para OPD terkait itu, yang pertama pasti membahas soal regulasi ya. Beberapa langkah program pelatihan dan inkubasi kreatif, fasilitasi keikutsertaan di event lokal maupun nasional itu penting. Dukungan pendanaan itu juga penting. Akses ke pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif juga penting, perlindungan IPR atau hak cipta, kerjasama kampus dan industri terkait research and development, dan fasilitasi branding produk lokal itu juga penting agar bisa lebih naik kelas dan lebih profesional. Dari itu pendampingan juga penting, apalagi tadi yang perlu di-highlight itu adalah akses modal dan pembiayaan. Karena yang namanya sektor ekonomi kreatif itu kelihatannya kan simple, kelihatannya cuma dibuka dari handphone, kelihatannya cuma dinikmati, tapi itu sebenarnya butuh anggaran yang besar. Oh gitu ya. Anggaran yang paling besar dalam ekonomi kreatif itu dalam dunia digital itu ada di research and development. Karena kan dalam riset dan pengembangannya itu kan perlu banyak modal, perlu banyak trial and error, perlu banyak riset seperti apa dalam membangun game, apa membuat musik yang baik, apa membuat apa, itu perlu anggaran yang besar. Maka perlu dari pemerintah itu, kita juga sudah punya Perda nomor 1 tahun 2024 itu yang mengatur tentang UMKM, itu juga salah satu yang melindungi para pelaku UMKM dan ikut menunjang. Dan tentu saja yang paling penting itu tadi yang saya highlight terkait modal dan pembiayaan, terutama pada pelaku-pelaku UMKM sektor ekonomi kreatif itu agar lebih semangat lagi lah untuk mengembangkan. Kalau ngomongin dampak ekonomi dari kreatif yang ada di Jawa Timur dalam hal menyerap tenaga kerja dan menyebarkan kesejahteraan ke daerah-daerah. Sektor ekonomi kreatif ini kan sebenarnya salah satu sektor yang
yang penting di UMKM, apalagi UMKM sudah kita bahas sebelumnya bahwa itu sektor paling penting, adalah tulang punggung PAD di Provinsi Jawa Timur, kontribusinya 60% lebih. Nah, untuk penyerapan tenaga kerja, kalau ekonomi kreatif itu saya kira juga sangat banyak ya. Ini datanya yang saya lihat terakhir itu ada ratusan ribu unit usaha ekonomi kreatif di Surabaya saja. Wow. Di Surabaya aja udah segitu. Di Surabaya aja ya? itu 142.000 unit usaha. Itu kan banyak banget. Itu kan unit usaha. Satu unit usaha pasti kan itu punya banyak pekerja. Iya. Ini masuk ekonomi kreatif nggak sih kios koran ini? Harusnya masuk ya? Enggak lah ya media, tapi masuk aja sih. Bisa ya? Harusnya masuk aja. Ya dimasukin lah kalau begitu. Sektor kreatif termasuk musik, fashion, game mampu membuka lapangan pekerjaan yang sangat banyak, terutama di sektor informal maupun formal, termasuk desainer, pengrajin, produksi, digital content creator, termasuk event organizer dan hal-hal seperti itu kan sebenarnya banyak yang tidak terdaftar dan tidak terdata sebenarnya. Betul. Kayak content creator itu kan banyak sekali di lingkungan kita nih, masyarakat Jawa Timur ini kan sangat banyak sekali, dan itu harus tetap didukung oleh pemerintah karena ya itu salah satu solusi, karena yang namanya lapangan pekerjaan itu kan tetap akan kurang sampai kapanpun, tetap akan menjadi PR sampai kapanpun untuk negara manapun yang sedang berkembang ya. Maka dari itu alternatif seperti ekonomi kreatif ini, terutama digital content creator tadi, mungkin bisa jadi salah satu jalan buat para anak-anak muda di Jawa Timur. Padahal modalnya juga nggak besar ya, cuman modal handphone, internet, ide. sama ini apa namanya yang buat mic-nya itu, mikrofon, sama ya yang penting punya ide aja, punya ide. Sebenarnya kalau mau menjalankan hal-hal yang mulai dari kecil itu ya bisa-bisa aja semuanya ya, cuman yang ya penting tergantung semua itu tergantung kemauan dan niat lah. Betul. Sebenarnya ya kalau kita ngobrol kayak gini kan, oh iya ya kan bisa jadi aku menjadi konten kreator gitu kan. Padahal cuman modal handphone, kita tinggal mereview sesuatu gitu kan. Siapa tahu jadi bahkan FYP. selebgram itu pendapatannya itu, saya pernah, teman saya kan selebgram, itu followernya itu sekitar 180.000 kalau nggak salah. Dia kayak konten kreator hijab gitu. Dia kan termasuk ekonomi kreatif kan, digital content creator. Itu dia sekali endorsean satu post itu bisa 1 juta. Wow. Sebulan itu ngepost bisa 20, 15, 20 juta dong. 20 juta, sumpama. Itu dari post doang, belum story. Belum yang kontrak brand ambassador nanti. Jadi jangan berkecil hati kalau semuanya itu harus PNS, apalagi semuanya membentuk usaha tapi sektor ekonomi kreatif ini juga sangat menjanjikan. Pendapatannya juga sangat luar biasa, bisa menggerakkan ekonomi juga. Jadi mungkin bisa lebih dilirik lah. Dan bisa dipelajari agar anak muda ini bisa menjadi alternatif nantinya sektor ekonomi kreatif ini. Betul, berarti kita harus banyak-banyak belajar. Kita bisa melakukan suatu hal, tapi jangan sampai berhenti di situ. Harus dipelajari lagi supaya besoknya ini lebih kreatif lagi, ide-idenya semakin bertambah gitu kan. Kalau ngomongin kota Surabaya yang tadi sudah Mas Ibnu sebutkan, itu ada sekitar 140 sekian unit usaha gitu kan ya. Dan katanya sih Surabaya ini kalau dilihat dari data itu, Surabaya dan juga Malang ini muncul sebagai kota kreatif unggulan. Nah, ini apa sih Mas Ibnu yang membuat mereka ini lebih unggul dibandingkan dengan kota-kota atau kabupaten yang lainnya? Ya jelas kalau Surabaya dan Malang ini kan, Surabaya jelas ibu kota Provinsi Jawa Timur. Itu jelas dari sisi penduduk, sisi budaya, sisi pengetahuan, akses informasi yang masuk itu pasti lebih dulu diserap daripada masyarakat yang ada di kabupaten, itu jelas. Kalau Malang itu kan bisa dibilang di Jawa Timur itu salah satu kabupaten kota yang sektor pendidikannya paling maju. Banyak universitas tersohor yang ada di Malang, dan itu mungkin salah satu jadi penunjang juga kenapa di sana itu menjadi salah satu kota unggulan. Karena banyak anak-anak muda yang berkumpul di suatu kabupaten kota, dan juga akses informasi yang diterima itu lebih duluan, lebih original, dan belum ada distraksi informasi yang masuk kepada mereka. Jadi yang bisa diserap itu lebih sangat banyak. Selain itu ya jelas akses infrastrukturnya seperti internet, studio, tempat kreatifnya lebih banyak.
seperti studio-studio podcast seperti ini kan banyak sekali di Surabaya, seperti kayak sekarang sangat banyak, dan studio musik itu banyak sekali, dan di kabupaten lain kan masih kurang. Jadi saya kira jelas lah kalau Surabaya dan Malang itu menjadi pelopor, menjadi ujung tombak sektor industri ekonomi kreatif yang ada di Jawa Timur, maka penting juga bagi pemerintah untuk bisa mendistribusikan agar kedepannya kabupaten-kabupaten yang lain selain Surabaya dan Malang ini bisa mengikuti lah jejak Surabaya dan Malang, bisa menjadi salah satu pelopor dan pelaku ekonomi kreatifnya lebih banyak dan lebih sejahtera juga. Amin. Oke. Kalau ngomongin soal musik lokal, Mas, tadi kan Mas Ibnu bilang kalau tantangannya itu ada di pemasaran ya, Mas ya. Betul. Nah, menurut Mas Ibnu bagaimana sih cara mendorong supaya karya lokal ini tidak hanya didengar oleh ya kita aja, misalnya teman kita ada yang punya lagu tapi yang dengerin ya cuman orang-orang aja, teman-temannya aja, tapi bagaimana caranya supaya lagu ini tuh bisa dikenal sama orang banyak, kemudian bisa masuk ke tingkat nasional selain mengikuti kayak si Keisha tadi kan karena ikut Indonesian Idol kayak gitu kan. Nah itu bagaimana caranya mendorong, Mas? Saya jadi flashback ke zaman saya kuliah, zaman cita-cita saya jadi musisi. Oh dulu cita-citanya musisi. Jadi musisi dulu. Soalnya udah nyiptain lagu. Berapa lagunya? Saya nyiptain lagu 3 tapi udah lupa saya chord-chordnya sekarang. Aduh, saking banyaknya ya. Kalau bagus sebenarnya bisa dijual kan, Mas, itu? Bisa, tapi kembali lagi, kenapa saya tadi bilang ke pemasaran adalah salah satu PR untuk bagi para musisi, karena musisi kan terbagi dua sebenarnya. Musisi yang indie maupun yang non indie. Indie itu kan yang non label, dan yang non indie kan yang pakai label. Musisi yang sudah bekerja sama dengan label itu kan sudah menjalin kontrak yang sudah berlandaskan hukum bersama label, dan itu kan sisi marketingnya sudah dibantu oleh label. Saya kira lebih mudah dan lebih terstruktur dalam segi marketingnya kalau sudah bekerja sama dengan label. Tapi jangan salah, musisi indie pun juga ada penikmat yang niche juga, yang tertentu juga, karena banyak masyarakat juga di ibu kota, di kota-kota besar tuh kadang-kadang malah lebih suka musisi yang indie. Iya. Kadang-kadang. Jadi harus pinter-pinter melihat market, melihat pasar ini masyarakatnya lagi suka musik yang tipe apa, dan harus menentukan langkah. Pengen jadi musisi yang indie apa pengen bekerja sama dengan label. Dua-duanya juga bagus. Tapi ya pasti ada tantangannya masing-masing. Kalau dengan label pasti ya ibarat kerja rodi lah. Itu kan ada dituntut membuat single, membuat album. Kalau musisi indie kan nyantai, bikin lagu sesukanya, pakai manggung-manggung. Ya, yang penting harus unik dan kreatif. Untuk masalah jalan, untuk memasarkan lagunya itu ya itu macam-macam lah. Itu pribadi masing-masing musisi. Paham ya saya kalau ngomongin musisi ya? Saya dulu sempat ada di persimpangan itu soalnya. Sampai akhirnya, mau jadi musisi label apa musisi indie nih? Jadi politisi aja. Tidak ada di pilihannya, ternyata melenceng sama pilihannya. Betul. Iya sih, biasanya anak-anak zaman kuliah itu emang lebih zaman nyari jati diri itu kan. Bener. Saya tuh dulu kalau boleh cerita, kosan saya itu bagaikan studio musik. Saya ada MIDI, saya ada gitar, ada bass, ada piano semuanya, terus ada recorder, sering bikin lagu, rekaman kayak gitu. Tapi sekarang semua alat itu sudah saya sumbangkan kepada teman-teman saya yang masih pengen jadi musisi. Oh gitu. Kan saya udah pupus nih, males lah jadi musisi. Jadi politisi aja kan gitu. Akhirnya alat-alatnya saya kasihkan secara cuma-cuma kepada teman-teman. Dikasih itu. Saya kasih. Itu apa namanya? Gitarnya gitar listrik atau gitar yang macam-macam, gitar listrik, gitar akustik, gitar yang tenaga air, tenaga kuda, ada semua. Tadi mau kutanyain, Mas, gitarnya kemana gitu kan? Mau saya bawa pulang satu. Di sini ada gitar nggak? Mau tes nih, Soalnya saya dulu ini gitaris metal. Oh iya. Suka gitu kan, jadi kalau ngomongin soal band itu memang kalau masa-masa muda itu kan pasti suka ya sama yang namanya musik, genre apapun itu masih masuk. Tapi kalau udah sekarang masih mau jadi politisi gitu kan, jadi kayak biasanya sekarang dengerin apa, Mas? Apa ya musiknya? Ya musiknya saya dengerin lagu-lagu
luar sih Tuh kan sebenarnya. beda sama genrenya yang Mas Ibnu sama kawan-kawan Beda. dulu. Zaman kuliah saya kan dulu dengernya apa Avenged, My Chemical Romance yang agak pop rock gitu kan, Britpop gitu. Sekarang udah beda gitu ya kan. udah umur lah sekarang. Bukan saya yang ngomong ya. Terus perlu nggak sih Mas Ibnu adanya perlindungan hak kekayaan intelektual, karena kan perlu. di Indonesia ini kan banyak sekali gitu kan terjadi plagiat-plagiat yang dimana penyanyinya si A tapi ternyata dinyanyiin sama si B, C, D, E, F, G gitu. Sangat perlu. Apalagi saya kan tadi mbaknya nyuruh nyanyi, saya jangan nanti copyright. Oh iya. Perlindungan hak cipta. Iya, betul. Jadi apalagi sekarang tuh terutama musik dangdut itu sangat bahaya. Iya. Hak kekayaan intelektualnya kan sering ada konflik kan dalam musik dangdut itu. Karena pembawa lagunya atau pencipta lagunya tuh seringkali terlupakan. Iya. Jadi lagu tuh viral, pencipta lagunya tuh kadang-kadang terlupakan, yang terkenal malah yang bawain lagu, yang artis-artis, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng itu malah yang terkenal mereka, dan sering konser membawakan lagu itu tanpa izin kepada pencipta lagu. Makanya penting bahwa perlindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI ini penting, apalagi desain selain musik ya, itu bisa desain fashion, desainer, motif game itu juga ada semua, harus dilindungi secara hukum ya. Karena sangat rentan plagiarisme dan peniruan dan pembawaan tanpa izin. Jadi implementasinya nanti masih perlu diperkuat, pendampingan daftar hak cipta, paten atau desainnya juga perlu dilakukan, sosialisasi HKI ke pelaku UMKM kreatif, regulasi yang menegakkan sanksi bagi pelanggaran, dan sistem pengawasan juga harus digencarkan. Kami bekerjasama dengan OPD-OPD terkait untuk mengencarkan hal ini karena itu semata-mata untuk melindungi hak dari para pencipta karya seni itu sendiri. Karena ya gimana ya, sekarang tuh udah menciptakan seni susah-susah kadang-kadang kan, tapi tidak terhargai. Banyak sekali pencipta lagu yang masih susah makan, masih ini, padahal lagunya tuh terkenal sampai kemana-mana. Dikenalnya malah bukan karena si penciptanya sendiri, tapi si yang membawakan. Ya makanya penting untuk dilindungi ini. Sekarang kan juga lagi gencar juga sama DPR RI, itu kan sempat agak-agak kontroversial juga sih sebenarnya. Ada beberapa peraturan yang mengatur tentang pemutaran musik di beberapa ini ya, tapi semoga yang terbaik lah. Yang penting kita itu berpikir bagaimana dunia ekonomi kreatif ini bisa berjalan dengan adil untuk para pencipta maupun pembawanya. Iya, betul. Jadi nggak cuma salah satu aja yang diuntungkan, kedua belah pihak harus sama-sama untung. Sama-sama diuntungkan, betul. Gitu. Terakhir Mas Ibnu, pesan atau panggilan aksi kepada para teman-teman di sini yang muda, OTW tua, yang tua gitu kan. Dari Komisi B untuk pelaku kreatif muda supaya karya lokalnya ini semakin membanggakan. Pesan saya kepada teman-teman anak muda yang sekarang sedang ada di persimpangan untuk mau menjalani nasib sebagai apa, mau bekerja sebagai apa. Ingat bahwa sekarang ini adalah era globalisasi, era digitalisasi. Baik sekali sektor-sektor usaha yang ada di lingkungan kita yang sebenarnya bisa menjadi alternatif, tidak hanya pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil ataupun usaha yang itu-itu saja. Ingat bahwa sekarang itu ada sektor ekonomi kreatif yang di dalamnya juga sangat banyak hal, ada musik, game, fashion, budaya, dan pariwisata, dan lain-lain. Maka pesan saya kepada teman-teman anak muda, jangan membatasi potensi kalian, terus gali potensi, siapa tahu potensi kalian ada di sektor ekonomi kreatif. Karena jangan salah, sektor ekonomi kreatif juga sangat menghasilkan bagi beberapa orang yang berhasil. Maka terus berusaha, tetap semangat, dan terus gali potensi kalian. Gitu aja. Keren. Tungokno ya Rek yo. Dengerin, jangan cuman ya didengerin, dijalanin. Betul, gitu kan. betul. Siapa tahu rezekinya ada di ekonomi kreatif. Ya, kan kelihatannya cari kerja susah, Betul. ini bikin bisnis kok ini, ternyata jadi konten kreator, rezekinya kan nggak ada yang tahu. Tetap digali terus potensinya. Iya. Kalau ada ide langsung ditulis idenya, dieksplorkan. Apalagi modalnya kan nggak gede, Betul. cuman ide Ide. dan HP, internet. Lagi-lagi idenya harus besar, walaupun
budgetnya sedikit gitu, kecil gitu Betul, kan. betul, Oke, betul. terima kasih Mas Ibnu yang Makasih. hari ini kita ngobrol santai di podcast Kios Koran terkait ekonomi kreatif anak muda dan mudi gitu kan ya, dan teman-teman di sana yang masih mencari jati diri, bukan jati diri sih, mencari rezekinya gitu kan. Betul. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mas Ibnu ini tersampaikan dan dapat dipahami oleh teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Ibnu Alfandi Yusuf Arek Ponorogo, umur 26 tahun, jomblo. Oke. Aduh, bahaya banget tuh closingannya. Thank you Mas Ibnu, ketemu lagi di Ya, terima podcast kasih Mbak Rara, terima kasih Mas. Kios Koran ya di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.